Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki bulan April. Begitu luar biasa, cepat sekali. Kalau kita memperhatikan detik demi detik, jam demi jam, kita lihat apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Jikalau waktu tidak dipercepat oleh Tuhan, maka ada kemungkinan orang-orang yang percaya bisa jadi meninggalkan Tuhan. Maka daripada itu bersyukurlah kalau Bapak Ibu Tuhan kasih tanda secara fisik atas hidup kita. Salah satunya rambut sudah mulai berwarna dua, bukan karena dicat tetapi karena alami. Bersyukurlah, amin. Itu tanda-tanda berarti kita sudah dekat dengan Tuhan. Sudah dekat dengan Duh, kok nggak ada suara nih? Sudah dekat dengan Surga. Oke, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema, yaitu hidup bersama. Apa? Hidup bersama. Sekali lagi kita belajar satu topik, yaitu tentang Hidup bersama. hidup bersama. Yuk kita bersama-sama buka ayatnya di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Sudah menemukan Bapak Ibu? Sudah menemukan Bapak Ibu? Amin. Ya. Kalau semua menjawab amin, maka kita akan baca sama-sama dengan kuat, dengan lugas dan keras. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yaitu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, tentunya diperhadapkan dengan orang-orang Kristen yang memiliki sebuah perbedaan-perbedaan. Ya. Perbedaan bukan sekedar sebatas suku, tetapi lebih pada perbedaan masalah karakter. Makanya Paulus di sini berbicara kepada jemaat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kalau bicara tentang hidup bersama, ini satu orang atau banyak orang, Bapak Ibu? Banyak. Oke, kita lihat di sini. Apa bedanya manusia dengan hewan atau binatang? Lalu apa bedanya, apa persamaannya antara manusia dengan binatang? Yuk, di situ ada gambarnya. Bapak Ibu bisa menafsirkan apa perbedaannya Bapak Ibu dan apa persamaannya. Halo? Apa persamaannya antara manusia dengan hewan? Siapa yang punya peliharaan di sini? Agak dengar. Yang tinggi dong. Oke, tahu Pak? Oke, iya. Anjing ya Pak ya? Oh anjing ya. Yang sana tadi? Apa? Kucing. Oh kucing. Iya kucing. Apa persamaannya antara manusia dengan binatang? Oh ya, binatang dan manusia sama-sama punya Otak. tapi beda. Binatang sama manusia sama-sama punya hati, makanya ada hati ayam. Tanya Bu Yuli yang suka masak, ya kan, yang suka masak jeruan. Ada hati sapi, ada hati babi, macam-macam. Manusia dan binatang sama-sama punya otak, sama-sama punya
yang dilempar, kena kakinya pincang. Apakah dia berpikir tak cari klinik yang terdekat? Ada? Ada? Enggak. Kenapa? Karena ayam sebatas punya otak, nggak punya pikiran. Manusia punya otak, punya isinya adalah pikir. Ayam punya hati, tetapi tidak punya perasaan. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, berak sanggol-enggol di depan kita pun kadang-kadang berak, nggak punya perasaan, baunya kayak apa. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, saya dulu nggak percaya bahwa tai ayam itu baunya nggak enak. Lu sudah tahu kaki itu kena tai ayam, jongkok, duduk, lalu saya cium. Siapa yang punya pengalaman itu? Angkat-angkat. Iya kan? Jadi ayam punya hati, tetapi isi hatinya itu nggak ada. Beda dengan manusia. Manusia punya hati, isinya Maka Bapak Ibu, kalau ada pernyataan yang keluar dari seorang perempuan yang mengatakan seperti ini, dasar memang semua laki-laki tidak punya perasaan. Bukan saya loh yang ngomong ya. Betul ya? Kalau sudah disakiti hatinya karena hati itu punya perasaan, maka perempuan gak terima. Dasar perempuan itu, laki-laki itu gak punya Perasaan. Laki-laki pun gak mau kalah. Laki-laki pun gak mau kalah. Memang perempuan seperti itu. Dasar perempuan gak punya Pikiran. Gak punya otak. Punya Punya pikiran. Nggak logika. Kan gitu kan? Logikanya nggak main. Nah, saudara-saudara, perhatikan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima jelas sekali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Halo, tadi itu loh Bapak Ibu. Pikiran. Menaruh pikiran dan perasaan. Perasaannya siapa? Yang terdapat di dalam Kristus. Yang terdapat di dalam Kristus. Kenapa Kristus menjadi acuan pikiran dan perasaan kita? Kita akan belajar Bapak Ibu. Mengapa kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa? Halo, mengapa? Klik lagi. Alkitab dengan jelas katakan karena kamu hidup bersama. Maka gunakan pikiranmu. Jangan punya pikiran yang gak jalan. Gunakan pikiranmu karena kau hidup bersama. Maka gunakan pikiranmu, gunakan perasaanmu. Ada orang itu kalau ngomong Bapak Ibu, nggak ngerti di umum atau nggak banyak orang, dia itu kuat doa ya Bapak Ibu. Orang bilang seperti ini, ya memang orang itu, si dia itu memangnya seperti itu. Pernah ya Bapak Ibu melihat orang seperti itu, akhirnya ungkapan ya terhadap orang itu kita ngomong memang dia tabiatnya seperti itu. Pernah ya? Nah, kenapa demikian? Karena masalah pikiran dan perasaan yang nggak jalan. Pak, Bu, yang dikasih Tuhan, hidup bersama, bicara hidup bersama, itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Punya anak dua, satu punya keinginan A, satunya punya keinginan B. Lah bagaimana caranya kita menanggapi perilaku mereka? Itu bukan perkara yang mudah. Minggu yang lalu saya mengajar leadership di tingkat terakhir, tingkat 3. Lalu saya tanya kepada mahasiswa, "Hei mahasiswa,
Coba renungkan perjalanan kehidupan kalian berasrama mulai pertama kali masuk sampai hari ini selama 3 tahun. Bagaimana pengalaman Anda selama pertama kali selama Anda berada di tempat ini? Pertama yang membuat banyak keluhan Bapak Ibu adalah ASPRI, asrama putri. Kenapa demikian? Dia sampai, Pak, sebenarnya saya 3 bulan itu sudah nggak kuat, Pak. Saya mau angkat koper pulang, Pak, ke daerah saya. Alasannya apa? Pak, saya ini jarang dikirimi orang tua kami bulanan. Itu sabun itu cuma 1 batang, Pak. Kok mentoloe, Pak? Diambil tanpa permisi, Pak. Gak berperasaan sama sekali. Ini gak jalan, Pak. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Di ASPRI itu gara-gara lampu bisa jadi masalah. Karena di daerahnya belum ada PLN. Biasa tidur dengan kegelapan itu biasa. Tapi ada sebagian mahasiswa yang rumahnya di kota, Bapak Ibu, sukanya terang kamar itu. Akhirnya yang namanya tombol itu, Bapak Ibu, di-on-kan, ya di-off-kan, di-on-kan, di-off-kan, lama-lama jebol. Kalau nggak percaya itu, tanya mahasiswa itu. Jebol, Bapak Ibu. Gara-gara ada yang suka gelap, ada yang suka terang. Akhirnya ributlah gara-gara terang dan gelap. Nggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Nggak berhenti di situ. Orang luar Pulau Jawa, Bapak Ibu, jangan makan tahu tempe. Jarang itu, Bapak Ibu. Orang Jawa tahu tempe dibilang ikan. Apalagi tim dapurnya adalah orang Jawa. Hari ini kita menunya apa? Kita makan ikan. Sewenang semuanya. Dengar ikan itu senang, Bapak Ibu. Karena orang luar Pulau Jawa biasa dekat laut, biasa makan ikan cakalang, ikan tongkol dan lain sebagainya, senang. Ketika disajikan, Bapak Ibu, mana ikannya? Loh ini orang Jawa dengan orang luar Pulau, Bapak. Ternyata beda. Orang Jawa bilang tahu dan tempe itu ikan, tapi nggak ada kepala dan ekornya. Orang luar Pulau ikannya ikan, akhirnya miss di situ. Orang luar Pulau nggak bisa makan, Bapak Ibu, kalau nggak makan ikan. Kalau dikasih tahu tempe nggak bisa mereka. Pertama kali mereka menginjakkan di tanah Jawa, Bapak Ibu, mereka nggak kerasan gara-gara masalah menu. Orang Jawa apa aja dibilang kerupuk pun dibilang ikan. Makanya ribut gara-gara salah komunikasi. Kenapa demikian? Karena hidup bersama. Iya kan? Bapak Ibu, bukan hanya berhenti di situ. Kalau di asrama, Bapak Ibu, minta ampun. Yang namanya toilet itu dibangun seperti hotel, Bapak Ibu. Merek Toto semuanya. Untuk buang air kecil itu otomatis, Bapak Ibu. Otomatis. Kan tidak pakai tombol-tombolan, Bapak Ibu. Iya kan? Itu dilihat-lihat itu gimana caranya nombor. Ya dipukul-pukul, akhirnya rusak otomatisnya, nggak keluar airnya. Aduh, ini biasa kalau buang air kecil di sungai biasanya seperti itu. Nggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Yang namanya untuk buang air besar itu apa, Bapak Ibu? Kloset, Bapak Ibu. Kloset itu kloset apa? Kalau di hotel-hotel ini, Bapak Ibu, kloset duduk, Bapak Ibu. Dia naiki, ada yang menghadap ke tembok. Dia naiki karena nggak biasa.
dengan nyanyi-nyanyi penyembahan di dalam, ini apa aja? Kok lama kali? Ternyata Bapak Ibu, dia posisi menghadap ke tembok. Balik. Dan naik lagi. Coba bayangkan Bapak Ibu, hidup bersama dengan karakter yang berbeda-beda, bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, istri saya pernah masuk ke toilet, "Pak, ini merek mahal, ini bagus-bagus, kok sudah rusak semua?" Nggak, aku pusing ngurusi anak-anak. Sudah dikasih SOP-nya Bapak Ibu. Ya kadang-kadang lewat sehari, setelah itu kembali lagi kumatnya. Aduh, tutup-tutup itu semua jebol Bapak Ibu. Ini lo diapakno si kloset itu kok sampai jebol kabeh. Nggak mudah ngurusi karakter. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di rumah mungkin kita punya suami yang tentunya karakternya berbeda dengan istri. Betul ya Bapak-bapak ya? Betul? Betul. Orang tua punya keinginan, anak pun punya keinginan. Loh, itulah yang disebut dengan hidup bersama. Ketika kita menyadari bahwa diri kita itu hidup bersama, maka kita akan bersinggungan dengan orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda. Kalau orang embongan Bapak Ibu, ngomong itu asal-asalan, plas-plos seperti itu. Betul ya? Iya, yang biasa memangnya seperti itu. Orang yang biasa terdidik, misalnya dari keluarga guru, duduknya sopan ya, ngomongnya diatur ya. Kalau pegang sendok, jangan kotean. Ya, akhirnya Bapak Ibu terbentuk menjadi anak yang tertib. Ketika menikah, punya suami, suaminya terdidik bukan dari kalangan seorang guru, tapi sopir. Oh, sudah beda itu. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menerima perbedaan itu? Gak mudah loh Bapak Ibu. Suatu saat saya pernah diundang oleh kumpulan orang-orang Batak. Tahu sendiri Bapak Ibu, orang Batak kalau makan itu kayak apa? Puji Tuhan kalau di sini gak ada orang Batak ya. Ada Bu Marlin. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, ini pengalaman saya gitu loh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat selesai khotbah, Pak Pendeta, tak masakan barang yang enak Pak. Ayo Pak, makan. Saya sama istri, Mama duluan. Masak apa ini? Jadi banyak masakan Bapak Ibu. Ada sop. Sudahlah sop. Ada gobesnya enggak? Enggak ada Pak Pendeta. Enak sop ini. Akhirnya Bapak Ibu, istri saya suruh untuk ambil duluan. Ketika diambil Bapak Ibu, kepalanya anjing keluar Bapak Ibu. Wih, saya kaget saya. Tak pikir ini apa kan gitu. Loh, ini sop apa? Ini sop anjing Pak Pendeta. Saya nggak pernah Bapak Ibu makan seperti itu. Baru kali itu tahu ternyata ada sop anjing. Saya nggak bisa Bapak Ibu. Dan saat itu untuk menjaga perasaan tuan rumah yang undang saya yang sudah capek-capek masak, akhirnya saya ambil bukan kepalanya saudara. Saya ambil kuahnya, saya ambil sayurnya, saya makan. Jadi apa namanya ini? Bukan kepala Bu, pikiran saya pada saat itu macam-macam Bapak Ibu. Karena nggak biasa, karena saya dididik sebagai orang Muslim Bapak Ibu. Itu nggak bisa makan-makan seperti itu. Ya, kalau orang Kristen semua kan halal. Cuma kursi aja yang berkaki 4 ya haram. Betul ya Bapak Ibu? Nah ini kan pola pendidikan yang berbeda-beda dan kita diperhadapkan dengan orang-orang yang punya karakter yang berbeda-beda, budaya yang beda-beda. Itu gak mudah Bapak Ibu. Menikah suami istri. Saya tanya, cowok cewek,
Sama atau beda? Beda. Beda. Saya kasih tahu yang muda-muda ya. Saya kasih tahu. Siapa di sini yang mau selibat? Ada? Tahu selibat? Saya. Bercita-cita mau menikah. Ayat ya. Oh, berarti semuanya mau menikah, betul? Punya rencana mau menikah. Saya kasih tahu, menikah itu banyak masalah. Masalah apa, Pak? Loh iya, karena berbeda. Laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda, Bapak Ibu, nggak bisa disamakan. Makanya ketika engkau pacaran membangun hubungan, perhatikan baik-baik. Buka mata selebar-lebarnya supaya engkau tahu orang itu kayak apa. Jangan sampai kita itu pilih seperti pilih kucing dalam akhirnya menyesal. Ya? Buka mata lebar-lebar. Yang menikah, tutup mata lebar-lebar dan banyak berdoa. Tutup mata rapat-rapat. Oh iya, salah. Beda posisi kita kalau statusnya sudah menikah. Iya kan? Kalau janda gimana? Kalau tidak gimana ya nggak apa-apa. Kalau punya keinginan terpanggil lagi menikah itu nggak apa-apa. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hidup bersama membutuhkan pikiran Kristus, perasaan Kristus. Klik. Pikiran dan perasaan Kristus itu seperti apa sih, Pak? Perhatikan. Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah hidup untuk orang lain. Hidup untuk Sama. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ini penting. Kenapa demikian? Yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rasakan adalah bagaimana hidupnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bapak-bapak, kalau kalau habis kajian andok, saat andok sendirian, bapak-bapak beli makan di luar yang enak sendirian, bapak-bapak ingat yang di rumah enggak? Mana ada ingat, Pak? Enak kok. Kan istri saya punya kolesterol, Pak. Jadi alasannya seperti itu, masalah kesehatan, Bapak. Padahal alasan yang sejujurnya bukan itu. Alasannya supaya nanti ya, uangnya nggak cepat habis. Suatu saat saya pergi ke tempat rumah makan. Saya lihat ada anak muda-mudi, Bapak Ibu, anak muda-mudi. Lalu bonnya itu dikasihkannya di meja. HP-nya sekitar 500.000. Saya perhatikan. Pemuda ini, anak laki-laki ini, dia pakai levis. Terus di sini ada rantai, Bapak Ibu. Rantai kapal gitu loh, Bapak Ibu. Rantai, terus nyambung di sini. Nyambungnya di mana ya? Tak lihat. Lo di dompet. Dompetnya di rantai. Sampai nyambung di sini, Bapak Ibu. Wah, ini laki-laki yang nggak baik ini. Pasti ini modus nih. Gak lama kemudian, Bapak Ibu, dia tahu struknya ini 500.000. Makan enak, Bapak Ibu. Cuma berdua ini. Akhirnya dia pamitan ke pacarnya. Ayang, sebentar ya, aku tak pergi. Loh, kemana? Ke toilet. Pura-pura ke toilet padahal nggak buang air besar, nggak buang air kecil. Tujuannya dibuang lama supaya apa, Bapak Ibu? Nggak bayar dan yang ceweknya yang bayar. Pak, Bu yang dikasih Tuhan, beda ya dengan kehidupan hamba Tuhan. Beda. Dulu saya pernah seperti itu, Bapak Ibu.
Tapi kan saya kasih tahu pengertian kepada istri saya. Ya. Tapi ada orang-orang cari kepentingan diri sendiri. Tidak mau hidup untuk orang lain. Ya. Jadi kalau suami gajian, ramanya bukan main. Ruamannya. Papa handuknya ini. Papa sudah tak bikinkan teh. Papa sudah tak bikinkan air panas, mandi papa. Itu kalau sudah gajian. Kalau sudah pertengahan bulan, mana handuknya dukun dewe. Tapi saya percaya di sini nggak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sangat menghormati suami. Amin. Amin. Iya. Demikian juga sebaliknya. Jangan sampai nggak bisa saling menerima perbedaan itu. Itu yang berbahaya. Makanya di sini Tuhan ajarkan pikiran perasaan Kristus itu seperti apa? Hidup untuk orang lain. Suami hidup untuk istri, istri hidup untuk siapa? Orang tua hidup untuk anak-anak dan sebaliknya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Ya memang seperti itu. Perempuan itu seperti itu. Laki-laki itu seperti itu. Jadi laki-laki itu banyak diem Bapak Ibu. Bukan berarti nggak sayang sama perempuan. Saya ingatkan baik-baik. Kalau laki-laki diem itu Bapak Ibu, bukan berarti laki-laki itu nggak sayang sama istrinya. Karena banyak pikiran. Banyak pikirannya. Iya. Bapak-bapak juga seperti itu. Kalau istri itu banyak bicara bapak-bapak, mudah kok, obatnya mudah. Keluarkan uang 100.000, langsung diam. Ya, jadi bapak-bapak artinya begini. Jangan sampai bapak-bapak hidup untuk mikiri diri sendiri. Alkitab ajarkan sama seperti Kristus, punya pikiran, punya perasaan, itu untuk orang lain. Ya, anak-anak juga demikian. Hiduplah untuk orang lain. Ini penting. Yang kita lihat, hidup untuk orang lain itu seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Di situ jelaskan walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Tetapi untuk kepentingan manusia, dia rela atributnya ia tinggalkan demi menjangkau manusia, hidup untuk manusia. Kita diajar di sini tentang apa? Tentang konsep rendah hati. Rendah hati itu Bapak Ibu bukan orang yang membungkukkan badan lalu begini. Itu bukan rendah hati. Itu namanya jongkok. Rendah hati itu artinya dia mau memberikan apa yang seharusnya menjadi haknya, tapi dia berikan kepada orang lain. Baik pikirannya, perasaannya. Apalagi hal ini teruji pada saat terbentuknya sebuah panitia. Maka di situ, kalau jadi panitia Natal, panitia apapun juga di kampung kah, panitia PKK dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita diperhadapkan dengan sebuah perbedaan. Nah, perbedaan yang ada itu apakah kita sikapi dengan cara rendah hati atau enggak? Ya, kalau orang bisa beli kulkas yang gede Bapak Ibu,
Saya pernah lihat orang kaya itu beli kulkas itu gede banget. Saya masuk itu cukup Bapak Ibu. Nah kalau saya masuk di freezer itu cukup ya cepet gitu loh. Jadi, ini berapa? Ini gede banget gitu ya. Jadi tinggi sekali Bapak Ibu kulkasnya. Jadi kalau ada tetangga punya kulkas, Bapak Ibu jangan kedinginan. Kalau orang lain bisa beli motor Mac, Bapak Ibu jangan kepanasan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Paham? Ya biarkan dia mampu. Kalau kita belum bisa beli, ya tahan diri dong. Kalau orang bisa beli tas merek Hermes, ya lihat aja. Bapak Ibu nggak usah kesakitan, nggak usah. Cukup kalau ada tas kresek ya bawa aja tas kresek gitu loh. Jadi orang seperti ini nggak mempersulit diri. Banyak orang mempersulit diri. Kenapa demikian? Karena punya keinginan, di mana dia nggak mampu sebenarnya untuk menggapai keinginan itu. Rendah hati, berkorban. Ini penting. Pikiran dan perasaan Kristus ia korbankan untuk manusia. Bagaimana ia dicaci, bagaimana ia dibenci, perasaannya sakit sebenarnya. Tapi dia relakan itu. Itu namanya sebuah pengorbanan. Saudara pernah jadi panitia? Terus kerja keras, sudah kerja mati-matian, tapi nggak dapat pujian. Itu perasaan harus dikorbankan. Pikiran memikirkan gimana jumlahnya orang, konsumsinya cukup enggak. Kalau yang datang mau gede-gede, makannya uake. Kalau kecil-kecil nanti ditaker, cukup enggak? Ini pikiran. Berkorban, membatasi diri. Perhatikan, di ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Membatasi diri Pak Bu. Membatasi diri itu seperti ini. Dia yang adalah Allah. Dia itu Bapak Ibu dicaci, diludahi, lalu Tuhan pernah ngomong seperti ini. Kamu tahu, bukankah aku sanggup untuk memanggil para malaikatku, betul ya? Untuk membinasakan kalian. Tapi itu tidak aku lakukan. Loh, sekali tempeleng malaikat, buya Bapak Ibu. Herodes mati sekali tempeleng. Ditempeleng malaikat. Tuhan sanggup membalas orang-orang jahat dalam hitungan detik. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Artinya apa? Tuhan membatasi dirinya. Contoh yang sederhana. Kalau saudara tahu kolesterol Bapak Ibu itu tinggi, kecenderungan orang sakit kolesterol itu apa sih? Karena dia tidak bisa menahan apa yang ia suka. Misalnya, kalau nggak makan gorengan, aku nggak bisa turun. Loh, ada orang seperti itu. Makanya tiap hari beli gorengan. Lalu dicek, kolesterolnya tinggi. Lo sudah tahu kolesterol, dia nggak mau membatasi diri. Yesus yang adalah Allah, dia membatasi diri memakai tubuh manusia yaitu daging. Saudara-saudara, pikiran dan perasaan Kristus ia berikan kepada manusia. Pak Bu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nyatanya lebih mudah berkorban pada saat mati
atau pada saat hidup? Saya tanya Bapak Ibu, berkorban itu lebih mudah mana, saat kita mati atau saat kita hidup? Halo? Coba dipikir. Kita punya otak kan? Yuk kita isi otak kita. Yuk kita buat otak kita aktif. Lebih mudah mana berkorban saat kita mati atau pada saat kita hidup? Suatu saat ada seekor anjing. Dia marah sekali kepada manusia. Marah sekali saat bulan Natal. Dia komplain, dia marah, dan yang diajak untuk sharing adalah seekor sapi perah. Memang dasar manusia itu. Loh, kenapa kok datang-datang sudah marah-marah dengan nada yang tinggi? Masa manusia ini bulan Desember semua lagi kejar-kejar saya, dan tidak sedikit teman-teman saya banyak yang dibantai, dan akhirnya banyak yang mati. Dia marah kepada manusia, lalu si sapi bilang gini, "Jeng, kamu sih enak loh, kamu sih enak. Manusia ketemu kamu langsung manusia topi, tok mati. Nah denganku lihatan subuh tahu subuh seenak-enaknya turu aku. Ada manusia datang bawa ember yang gede. Setelah itu bangunin aku. Suruh apa Bapak Ibu? Suruh berdiri. Apa yang diambil? Susu. Air susu. Bukan susu, air susu. Nanti siang jam 12 diambil lagi. Sorenya jam 4 diambil lagi. Saya tahu Bapak Ibu karena saya dulu pelayanan di daerah Kandangan. Jadi di situ itu ada koperasi susu. Susu sapi itu Bapak Ibu. Dan saya tahu jadwal-jadwal orang ngambil itu. Jadi selama belasan tahun aku berada bersama manusia itu, tiap hari aku mengorbankan diriku. Lalu si anjing, "Iya yo, lebih berat kamu daripada aku. Belum tentu aku juga bisa ketangkep dan ditopi oleh orang. Tapi kamu memberikan, berkorban pada saat engkau masih hidup. Korban perasaan, ya kan? Korban pikiran, bahkan korban-korban yang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, berpikir seperti pikiran Kristus, berperasaan seperti perasaan Kristus adalah kunci hidup bersama. Yuk kita sadar sesadar-sadarnya. Kita punya pikiran, kita punya perasaan. Kita pakai contoh Tuhan Yesus. Perasaan Tuhan Yesus seperti apa? Pikiran Tuhan Yesus seperti apa? Memberi hidup untuk orang lain. Mungkin orang itu nggak menyenangkan hidup kita. Mungkin orang itu menyebalkan diri kita. Mungkin orang itu jadi beban pikiran kita. Tapi yuk kita tetap belajar untuk memberi hidup bagi orang lain. Amin. Bagi suami saudara, bagi istri saudara, bagi anak-anak saudara, bagi mertua saudara. Itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yuk kita bersama-sama memberi hidup ini untuk sesama kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita naikkan satu pujian. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa.
kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, Bapak Ibu. Kita naikkan pujian ini. Kita minta pelayakan yang dari Tuhan